Halo YouTube, halo teman-teman, apa kabar? Pada hari ini saya bisa menyempatkan untuk membuat video lagi. Hari ini tanggal 11 Maret 2021, Super Semar. Ya, ini layout saya. Hari sudah semakin gelap, sekarang sudah jam setengah 3, tapi agak mendung cuacanya. Ya, nggak apa-apa. Pada hari ini saya ingin menunjukkan koleksi saya yang seri Jan Pietersen Kun atau sering disebut dengan seri Kun atau JP Kun. Ya, hari ini saya juga mencoba dengan menggunakan earphone. Oke, seri JP Kun ini termasuk cukup sulit, langka dan mahal. Saya tidak mau menunjukkan semua. Jadi pecahan terkecil dari 5. Ini saya dalam topik pada hari ini serupa tapi tak sama ya. Seri pecahan terkecil 5 yang tidak ada muka JP Kun-nya sama sekali, tapi ini satu seri. Kemudian seri yang kemudian lebih besar pecahan 10 gulden, 25 gulden, dan 50 gulden. Ya. 100, 200, pecahannya pun cukup aneh, 200. Dan ini yang paling langka, 300 kun 300. Ini satu bisa mencapai katanya 100 jutaan mungkin. Ya, saya nggak pernah pegang, nggak pernah punya, jadi saya nggak pernah bilang. Kun 500 lebih murah, kun 1000 lebih murah, dah habis. Jadi itu tadi pecahannya, habis itu seri wayang. Ya. Oke, kita tidak membahas yang pecahan kecil karena banyak teman-teman juga yang masih punya. Cukup ya harganya menengah, antara mungkin kalau yang 5 itu antara 300 sampai kisaran 1 juta lah ya, tergantung kondisi, tergantung juga macam-macam hal. Yang 10 lebih murah, masih ada di kisaran harga 150 ribuan, mungkin lebih umum karena ya banyak aja. Kalau yang pecahan 25 mulai 350 ribuan. Kalau yang pecahan 50 mulai dari 500 ribuan kalau nggak salah. Pecahan 100 juga antara 350 500-an. Ini masih cukup umum. Pecahan 200 saya pernah punya dan saya punya senaringnya. Waktu itu saya beli pecahan 200 itu kalau nggak salah sekitar 8 juta. Saya udah jual sekitar 11 juta apa ya, lupa saya, ya segituan, cukup lama, 2 tahun yang lalu. Pecahan 300 saya belum pernah pegang, pecahan 500 juga di kisaran belasan juta sampai 20-an juta, pecahan 1000 juga sekitar itu 20 sampai sekian juta lah, nggak sampai ratusan ya, yang mencapai ratusan konon kabarnya ini yang 300, memang langka sekali, sulit ditemukan. Oke, sekarang apa sih uniknya pecahan kun ini? Nah, pecahan kun ini di tahun yang mirip, dia hanya beredar dicetak mulai tahun 1925 sampai dengan 1930 ya. Kebetulan dia memiliki varian tanda tangan yang berbeda ya. Yang tertua dari tanda tangan Lidgard, yaitu tanda tangan tahun 1925. Tuh. Nah, kebetulan kenapa saya angkat topik yang 100 ini? Karena di 100 ini saya punya cukup banyak varian, kecuali yang Lidgard. Ya, saya ada Van Rossumnya pun ada 2 tanda tangan yang berbeda. Ntar saya tunjukkan by detail, mungkin saya zoom. Ini adalah 2 Van Rossum yang berbeda. Yang ini sama, hanya saya bolak-balik. Ya. Ini saya dapat sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Atau 1 juta sekitar segitu. Kalau yang ini jelas, masih ingat saya 500 ribu kemarin dapat karena kondisinya sangat-sangat buruk. Ya, ini tanda tangan Van Rossum kecil, Van Rossum besar. Serupa tapi tak sama, dan ini tanda tangan plastering ya. Kondisi seperti ini juga saya dapat kalau nggak salah di bawah 500 lah.
Oke, jadi ini adalah tanda tangannya, plastering dan witcher. Maaf kalau gambarnya agak goyang. Kemudian yang Van Rossum kecil, kemudian yang Van Rossum besar. Jadi awalnya adalah lead guard, ada 4 macam varian tanda tangan untuk uang ini. Kedua adalah yang Van Rossum lebih kecil. Ini ada tanggalnya kalau nggak salah, tapi blur punya saya. Terus kemudian Van Rossum yang lebih besar. Baru kemudian tanda tangannya plastering. Karena plastering ini menandatangani di 2 mata uang, plastering dan witchers. Dia menandatangani uang koin ini, juga menandatangani uang yang seri wayang. Oke. Gitu. Jadi untuk uang seri koin ini cukup unik dan cukup banyak disuka karena mungkin tua dan banyak varian tanda tangan. Oke, ini saya ambilkan contoh yang 50 gulden. Warnanya juga aneh oranye. Saya ada yang Van Rossum hancur begini. Saya dapat dari Bunda Erin, kalau ini saya masih ingat sekitar 350.000. Dan yang ini tanda tangan plastering. Saya dapat dari saudara Ming An kalau nggak salah. Oke, jadi dulu saya beli kemahalan mungkin. Saya beli di angka 2 juta, ternyata salah. Ternyata tidak semahal yang diduga. Yang ini kalau nggak salah saya beli di angka 2 juta. Ternyata tidak seperti itu. Ya masih di pasaran harganya antara 500.000 sampai 1 juta paling. Ya maklum namanya juga belajar. Saya kira dulu seperti harta karun, ternyata bukan. Oke. Nah, yang ini kenapa sih Pak Moko, Pak Milen menyediakan uang yang kerewek? Ya begini. Jadi selama kita hanya untuk pelengkap koleksi dan barangnya cukup langka, ya bagi saya, bagi masing-masing siapapun, terserah. Ada yang tidak suka, barang seperti ini untuk apa? Buat saya, oke saja. Karena ini koleksi juga punya saya, untuk mengedukasi diri saya, dan untuk memperkenalkan buat anak-anak saya. Juga kebetulan jika ada pemirsa yang suka, silahkan disimak. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Ya, jadi saya dulu waktu kerja barang antik, waktu main koleksian uang tahun 95 atau 96, saya dibilangin sama seorang teman, kebodoh harga atau ketipu harga selama orang kebodoh barang, ya selama barangnya itu asli, ya nggak apa-apa, harga juga akan ngikutin. Kebetulan ini saya asli, ini belakangnya yang 50 gulden. Ya, jadi nggak ada masalah wong kita untuk dikoleksi ya, kecuali kita menipu, kita bilang ke orang di foto mungkin separuh, ya toh ini barangnya utuh terus dijual ternyata keruak. Buat apa menipu? Tidak membuat Anda kaya, nggak usah takut. Ditipu juga nggak membuat Anda miskin, nggak usah takut ya. Jadi milik Anda hargailah, saya milik saya juga saya menghargai milik saya, nggak apa-apa, kan punya sendiri ya, seperti itu. Jadi itu kenapa seri kun ini disukai, karena banyak varian tanda tangan. Yang plastering ini pun saya beli dalam kondisi bolong-bolong. Saya keluarin aja uang. Ya, hancur dan berlubang-lubang, tapi ya nggak apa-apa. Tuh, yang penting selama uangnya asli, ya sudahlah. Kita bisa menerima seperti ini, ya kan, bisa untuk pembelajaran. Entah bekas apa ini, hitam-hitam karat atau apapun. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas yang Jan Pietersen Kun tahun 1925 sampai dengan tahun 1930-an. Baik, kita akan beralih ke yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik semuanya.
koleksi Anda pasti yang terbaik. Nggak usah takut.